Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu ada di tiap-tiap hari kehidupan kita. Kembali kita pada renungan malam Resep GKI Sampit, edisi hari Rabu 15 Mei 2024. Dan nas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini yaitu terdapat dalam Ezra pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Namun di sini Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, namun saya akan membacakan ayatnya yang 9 saja, yang berbunyi demikian. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami, yang membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sesuai dengan nas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, di sini saya mengangkat sebuah tema bagi kita semua, yaitu hukuman Allah, sayangnya Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali renungan malam kita pada hari ini, saya akan mengajak kita untuk mendengarkan sebuah ungkapan bahwa orang tua pasti akan menghukum anaknya ketika anaknya berbuat suatu kesalahan di dalam kehidupan mereka. Orang tua bahkan memberikan subitan, bahkan memberikan anaknya pukulan ketika anaknya berbuat salah. Semua itu karena apa, Bapak Ibu Saudara? Itu semua adalah karena bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua akan memberikan mereka hukuman. Orang tua bahkan memberikan mereka subitan, bahkan pukulan. Semua itu karena bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tetapi Bapak Ibu, orang tua tidak akan menghukum dan menghajar anaknya karena hal lain, dan sampai mereka menerima kebinasaan di dalam hidup mereka. Semua yang dilakukan orang tua pasti ada tujuan di dalam hal itu. Pasti semua itu semuanya adalah untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Walaupun demikian Bapak Ibu, ketika anaknya seringkali, berkali-kali melakukan sebuah kesalahan di dalam hidup mereka, mereka melakukan kesalahan terus-menerus, orang tua pasti tidak akan meninggalkan anaknya. Karena hukuman yang diberikan orang tua adalah bentuk dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Walaupun berkali-kali anak ini seringkali membuat kesalahan di dalam hidup mereka. Mereka dipukul, mereka dicubit, mereka diberikan hukuman oleh orang tua. Walaupun anak-anaknya terus-menerus melakukan kesalahan, tetapi orang tua tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Karena hukuman yang diberikan orang tua, semua itu adalah karena bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu pula yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Allah menghukum mereka karena dosa dan pemberontakan mereka. Bangsa Israel diberikan hukuman dari Allah. Allah membuang mereka ke Babel untuk diperbudak selama 70 tahun lamanya, Bapak Ibu. Namun meskipun mereka hidup sebagai orang-orang buangan dan diperbudak di negeri asing, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan setelah genap waktunya, Allah menggerakkan hati raja-raja Persia untuk mengirim mereka kembali ke Yerusalem.
bahkan mendukung pembangunan rumah Tuhan dan tembok Yerusalem sampai selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, bentuk kesetiaan Allah kepada bangsa Israel adalah kasih sayangnya yang tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dapat kita lihat dalam Ezra pasal 9 ayat yang 9 ini yang berbunyi, "Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui kitab Ezra ini, dalam pasal yang ke-9, kita dapat belajar, kita dapat merenungkan setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita ingat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama ialah tidak selalu hukuman adalah bentuk ketidakadilan. Dan yang kedua, hukuman Allah adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, apapun dosa kesalahan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita semua belajar dalam keadaan apapun, jangan pernah kita berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Kalaupun Allah menghukum kita, semua itu karena dosa dan kesalahan kita. Semua itu adalah karena bentuk kasih sayang Allah kepada kita Bapak Ibu, supaya kita dapat hidup dalam suatu pertobatan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Seperti bangsa Israel, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ketika memberontak kepada Allah, mereka pasti akan menerima konsekuensi dari kesalahan dan dari pemberontakan yang mereka perbuat di dalam kehidupan mereka. Mereka diberikan hukuman dari Allah. Mereka dikirim ke Babel untuk diperbudak selama 70 tahun lamanya. Seperti itu pula kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan atau melanggar perintah-perintah dari Tuhan, kita pasti akan menerima ganjaran dari apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu Bapak Ibu, bukan karena ketidakadilan Allah, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, bahkan bukan Allah meninggalkan kita, tetapi itu adalah semua bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun situasi dan kondisi yang telah kita lakukan dan yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sering melakukan sebuah kesalahan dan dosa, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah akan selalu setia dan menuntun kita ke jalan yang benar, agar kita dapat hidup dalam pertobatan. Amin. Untuk renungan kita pada hari ini, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Tuhan karena kami dapat mengenal Engkau adalah Tuhan yang adalah Sang Juru Selamat kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami sering melakukan sebuah kesalahan di dalam hidup kami, kiranya Tuhan kami dapat belajar melalui firman yang boleh kami dengarkan, bahkan kami renungkan bersama-sama. Seperti bangsa Israel yang seringkali berbuat salah dan memberontak daripada Engkau. Engkau selalu setia menuntun mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam situasi apapun.
seperti itu pula Engkau kepada kami. Walaupun kami sering melakukan kesalahan bahkan dosa di dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih Tuhan selalu menyertai, bahkan melingkupi kami di dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan selalu menyertai setiap pekerjaan kami. Tuhan selalu melingkupi setiap langkah kaki kami. Di tiap-tiap hari kami melakukan segala aktivitas, bahkan pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan kami dapat mengenal. Kiranya kami yang sering melakukan dosa, bahkan kesalahan di dalam hidup kami, kiranya Tuhan dapat meluluhkan hati kami yang keras, hati kami yang penuh dengan segala kesalahan. Kami pun yang sering melakukan segala dosa, kiranya Tuhan dapat selalu menuntun. Tuhan beri kami penyertaan, agar kami anak-anak-Mu dapat selalu hidup dalam pengampunan Tuhan, hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, dan kami dapat hidup selalu dalam pertobatan di dalam kehidupan kami. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.